Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fadlun Minallah Podcast. Podcast merupakan sebuah media bagi santri Fadlun Minallah untuk berbagi cerita, pengalaman, serta segala kegiatan yang ada di Fadlun Minallah. Ya, jadi kali ini podcast kedatangan dua orang tamu, guys. Teman-teman ya. Ada dua orang, nanti kita kenalan dulu. Mungkin bisa dari yang sebelah kiri saya dulu. Coba, Kang. Kenalan, Kang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Biasa di pesantren itu dipanggil dengan Jamal seperti itu. Oke, Kang Jamal. Kang Jamal seperti itu. Untuk asal saya udah umum lah di pesantren kita itu, Klaten. Hanya Klaten itu udah umum seperti itu. Banyak ya yang dari sana sini. Banyak sekali. Terus untuk mondok saya, angkatan mondok saya itu tahun 2014. Wus, 2014 kayak itu aku masih SMA. Masih SMA. Saya masuk sini itu dari kelas 1 MTS. Okay. MTS itu masuk ke pesantren tahun 2014. Jadi kira-kira udah berapa tahun? 8 berjalan. 8 tahun berjalan. Nah, kira-kira seperti itu. Mantap. Ya lama, tapi ya saya rasakan cepatlah waktunya. Ya emang waktu itu kayaknya relatif, guys. Ya. Kita ngerasa 8 tahun itu lama, ternyata kalau zaman itu rasanya cepet banget. Cepet. Gitu. Ya. Cukup. Kalau Kang Jamal di sini itu sebagai apa? Oh iya. Tamu kan? Tamu ya. Sebagai apa? Saya di sini sebagai mantan ketua SFM periode yang kedua. Mantan. Periode yang kedua, tahun yang kedua itu tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021. Seperti itu. Jadi periodenya itu selama 2 tahun. Ini ketua periode 2, berarti pas periode 1 pernah HS juga? Iya, saya juga pernah di HSFM periode pertama, tapi jabatan saya sebagai perkap. Kalau baca HS itu perkap cah perkakas. Mantap. Gaweane patean. Oke. Jadi ini pengalaman dari Kang Jamal, teman-teman, dipanggil Kang Jamal ya itu. Mungkin bisa lanjut ke sebelah kiri ada Kang Soleh. Oh, Kang Soleh. Kang Soleh. Biar perkenalan sendiri, Kang. Oh iya. Silakan. Kang Oke, perkenalkan, terima kasih Kang Pur. Oke, perkenalkan, nama saya Soleh Mustafa, di pesantren biasa dipanggil Soleh. Lanjut, untuk asal saya sama seperti Kang Jamal juga. Mayoritas dari sini karena juga dari Klaten, saya dari Klaten juga. Saya angkatan mondoknya baru tahun 2018, jadi masih muda, lama lah. Newbie. Juniornya nih. Newbie. Sangat junior saya, Mas. Terus lanjut untuk jabatan ya. Jabatan saya di sini. Jadi sekarang saya menjadi ketua baru HSFM. Ketua baru. Untuk angkatan tahun. Ya, alhamdulillah lah diamanai dari atasan saya periode 2021 sampai besok insya Allah 2023. Iya. Tadi kita kan mendengar suatu istilah tuh HSFM dari Kang Jamal atau Kang Soleh. Ya, benar. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa itu HS ya. Jadi minta tolong dijelaskan Kang Soleh nih sebagai ketua yang baru. Coba jelaskan. Kita tes. Kita review apakah pantas jadi ketua. Iya, ketua baru apa paham HSFM itu? Kalau nggak paham, wah kita ganti aja kan. Kita lengsurkan, kita lengserkan. Kita buat proposal lengserkan. Ya coba jelaskan ke teman-teman pemirsa podcast ini apa itu HSFM kan Soleh? Himpunan Santri Fadlun Minallah adalah sebuah organisasi yang mewadai para santri Fadlun Minallah. Yang mewadai untuk apa ini? Jadi untuk mengabdi dengan melalui mengadakan dan melaksanakan acara-acara yang ada di pesantren gitu. Berarti kalau di pesantren ada acara-acara gitu nanti yang ngurusin dari HSFM ya? Difasilitasi. Mantap banget nih teman-teman dari HSFM, memang bermanfaat banget ini untuk mengabdi gitu ya. Nah, lebih jauh tentang HSFM mungkin tanya yang lebih senior nih ya, yang udah 8 tahun mondok dan udah 2 periode bergabung di HSFM, mungkin bisa menceritakan asal usul HSFM. Ya, sebelum saya menuju ke asal usul,
saya memperlengkap dulu pengertiannya ini. Ya kira-kira kan ini kurang memahamkan lah seperti itu kan. Orang teman-teman paling kurang paham kan. Tapi kira-kira HSFM itu sama dengan OSIS di sekolah-sekolahan. Nah, kira-kira seperti itu. Modelnya dari bergeraknya itu kira-kira seperti itu sama. Mungkin teman-teman di rumah atau yang nonton dimanapun ini lebih mengenal OSIS ya, karena pas masuk sekolah SMP, SMA, MTS atau apa pasti ada OSIS gitu kan. Nah, jadi kalau di sekolah itu OSIS, kalau di pondok ada HSFM santri, karena di Fadlul namanya HSFM, himpunan santri Fadlul Minallah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk asal usul dari HSFM itu dulu pertama kali berbincang-bincang HSFM itu tahun 2018. Baru masuk nih Kang Soleh. Baru masuk ini baru santri baru ini. Santri baru tahun 2018 itu posisi pertama. Kan saya di situ sedang ada saya, ada Kang Iwan. Nah, ini Kang Iwan ini yang menjadi ketua periode pertama. Kang Iwan dan ada Gus Faiz gitu. Ada Gus Faiz, kami bertiga ngobrol itu posisi habis kerja bakti, kalau apa itu saya lupa. Yang penting bertiga ngobrol. Gus Faiz ngendika iya nek pondok gawe himpunan santri gawe HSFM. Nah, kaya pondok kumbiyen iki jenenge OSA, organisasi santri Salafiyah. Gitu. Nah, terus saya ditawarkan ya Gus Faiz menerangkan dulu ya gambarannya seperti OSIS di sekolah gitu. Terus saya ditawarkan malu jadi ketua. Terus, saya nggak berani terus sama Iwan jadi ketua, dan Iwan juga nggak berani gitu Pak, gimana ya. Terus selang beberapa waktu mungkin ya di selang beberapa waktu itu dibahas sama Dewan Korek sama Gus Faiz itu, terus turun keputusan memilih ketua HSM dengan cara apa itu voting semua santri, ada nama-namanya, ada kandidatnya, voting nama-nama itu. Terus pada malam Jumat Legi itu tahun 2018 bulan Januari tanggal 25 tanggal 25 Januari 2018 itu pas posisi ketua ditetapkan dan diresmikan. Nah itu kan ya, tanggal 25 Januari 2018 itu. Nah itu ada kandidatnya, yang pertama ada Kang Iwan, ada Kang Taufik itu udah keluar pondok, ada Kang Faiz itu. Nah seingat saya tiga itu seingat saya ya. Voting terbanyak dari semua santri itu Kang Iwan, seperti itu ya. Kang Iwan, terus diputuskan Kang Iwan menjadi ketua HSM periode pertama itu. Terus Kang Iwan kan mencari anggota. Di situ kan Kang Iwan dulu circle saya. Kang Iwan dulu circle saya. Circle apa? Circle. Nah, itu circle saya. Terus saya juga ngobrol-ngobrol di situ. Ayo, aku pokoknya kudu melu dianu. Saya nama saya dicantumkan gitu. Agak memaksa ini. Ya itulah. Kan dulu saya semangat sekali, seperti posisi semangat sekali. Terus saya dimasukkan HSFM, terus sudah diresmikan ya, terus mulailah kita bergerak seperti itu. Kira-kira seperti itu asal usulnya HSFM. Pak, periode pertama itu ditunjuk aja atau ada pendaftarannya kalau dulu, Mas? Kalau dulu itu seingat saya itu kan ada santri yang hiperaktif. Maksudnya hiperaktif gimana itu? Santrinya itu kalau di pondok itu aktif dalam segala acara kegiatan apa, orangnya tuh aktif. Oh ini ya, ada Kang Iwan, ada Kang Taufik, ada Kang Faiz, itu kan agak terlihat hiperaktif itu. Terus jika sama pengurus kan dulu kan HSFM kan di bawah PDI, Departemen PDI, Pendidikan dan Ibadah. Nah, di bawah itu kan menyalurkan dan ibadah ya guys, jangan salah paham. Nah, itu kan di bawah naungan PDI itu kan memandang orang-orang, oh ini sosok dari calon ketua, ini langsung kita di follow. Ya itu yang ketua. Kalau yang lainnya yang lainnya itu ada pendaftaran atau dulu itu gini,
jadi dari pengurus kan ada wali kamar. Nah, wali kamar menawarkan sopo sing pindah dadi AS. Per wali kamar semua didata, terus ketemu berapa orang, terus nama dimasukkan, terus kasih ke atasan, diputuskan 15 orang. Pasti teman-teman ini di sini Kang Jamal maksudnya kan daftar gitu kan. Berarti ada alasan dong gabung ke HSFM gitu. Mungkin bisa disampaikan alasan gabung. Kang Soleh dulu. Nah, Soleh monggo. Oke, jadi alasan saya ikut AS itu pertama dulu ya. Ya, dulu kan Fortasi juga yang ngurusi ini. Kang Jamal. Saya yang ngurusi. Fortasi apa Kang? Fortasi itu jadi forum ta'aruf santri. Kayak sekolah itu ya kayak semacam MOS gitu. Jadi saya juga yang ngurusin dulu HSFM. Jadi kan zamannya juga saya pertama. Jadi tertarik gitu untuk mengurusi acara kayak gitu. Jadi ya udah cari jalan untuk agar bisa mengabdi itu ya udah coba dulu di HSFM saya daftar dan akhirnya oke, keterima. Mantap. Ini juga agak ada kontroversi dengan Mas Soleh ini. Nanti aja di sini bilang. Saya udah agak kuat ini mengatakan kontroversi dengan Mas Soleh karena dulu memang ketika periode kedua itu memang transisinya itu banyak kontroversi wah gitulah. Ini bakal menarik nanti kita bahas. Yang pertama saya tanyakan alasannya dulu nih kalau Kang Jamal. Tapi kayaknya udah sedikit tersirat sih pas cerita asal usul tadi. Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan. Untuk alasan saya itu masuk ke SMP yang pertama itu dulu saya hanya modal semangat, modal das satu das gitu. Hanya modal semangat, nggak tahu tujuan mengabdi, nggak tahu tujuan mau nanti dapat pengalaman. Saya nggak kepikiran seperti itu. Belum ada. Pikiran saya hanya semangat obah gitu. Makanya saya dulu semua divisi di SFM saya jelajahi seperti itu. Padahal jabatan saya cuma perkap. Tapi saya sampai di sekretaris, sampai di PDD, sampai di humas, saya masuk semua itu. Ngerusui. Ya ada negatifnya, ada positifnya. Itu pasti ada. Jadi berarti dulu pertamanya emang ya karena pengen ikut aja semangat gitu ya. Tapi kan setelah waktu kan masuk pengertian terus kan lama-lama niat berubah gitu. Oh ingin abdi pondok, ingin gini kan banyak lah kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang karena udah paham ya berarti lewat HSFM ini untuk mengabdi ke pondok gitu ya. Mantap sih teman-teman, emang butuh yang kayak gini sih. Kalau nggak ada yang ngabdi mau siapa lagi gitu. Karena tujuan pondok kan udah selain ngaji juga ngabdi. Gitu. Nih terus pas dulu pertama mau siapa dulu ini ya boleh berdua nanti siapa dulu kesan pertama pas gabung di HSFM gitu. Kesan pertama enggak masalah dulu lah, saya udah kayak yang tua dulu. Ya kalau saya dulu. Jadi kesan pertama jadi ASW itu mumet. Karena apa? Karena gini kan periode pertama di tahun 2018 awal itu kan mau memasuki sesi akhir usanah 2018 dan akhir usanah kan acara terbesar di pondok pesantren kita ini, paling besar, pokoknya paling meriah dan itu jangka panjang. Dulu itu akhir usanah sekitar 1 bulan gitu. Nah itu Piala Dunia ya. Pertama kali kami HSFM baru masih nyubi ini mengurusi acara seperti sebesar itu. Keren. Ini kan pertama kali rapat. Yang rapat itu gimana saya juga bingung. Pokoknya kumpul dikasih sama kasih pengertian, kasih penjelasan sama tadi Ustadz Ibnu kan dulu kan menjadi ketua akhir sanah tahun 2017. Terus di 2018 akhir sanah mulai diurusi HSFM. Nah itu yang pertama kali saya. Nah dikasih gambaran saya sama Ustadz Ibnu, dikasih gambaran akhir sanah seperti ini, sini ini saya ngeblank, mumet. Wah tenan, suwe tenan, kesel ini.
pokoknya gitulah. Baru periode pertama HSFM gabung, tiba-tiba dikasih kerjaan terus bikin kegiatan akhir salah yang segede itu sebulan kan teman-teman. Keren banget sih, tapi emang patut jatuhin jempol sih gitu. Baru pertama masih menjajaki tapi udah berani mengambil tanggung jawab kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ke Kang Soleh nih, Kang Soleh apa nih kesan pertamanya? Oke, untuk kesan pertama saya ya pusing pasti ada pusing, tapi kan dulu periode pertama belum paham kan tugasnya apa aja, kira-kira yang mau dilakukan itu apa aja gambarannya itu. Jadi pusingnya itu belum pusing seperti ya sekarang lah, belum pusing seperti sekarang karena dulu kan ya supaya itu kalau pas zamannya Mas Jamal ini dulu kan sering apa itu dihandle sama dia. Jadi kan tugas anggota agak jadi ringan gitulah. Jadi kan semua saya handle dulu. Jadi dulu itu ya belum, kalau periode pertama yang 2019 ya Mas? 2019 itu jadi belum pusing-pusing amat lah. Baru 2020 itu udah mulai paham ngurusin acara akhir sana gini buat acara gini dah itu mulai pusing membuat semua acara arung dan lah karena saya dulu ditunjuk sebagai si acara gitu. Itu. Jadi kesannya gimana sih, Mas? Kesannya sama pusing, pusing aja. Pusing. Karena ya terutama kan memang baru 2 periode ya, 1, 2 tadi jadi emang masih baru-baru dan teman-teman ini juga masih kayak pertama di kegiatan kayak gitu ya. Jadi emang mumet, kesan pertamanya mumet. Tapi kalau sekarang kayaknya udah pasti udah ada gambaran lah. Mumetnya tuh mumet beda ya. Dulu mumet nggak tahu, mumet tahu. Kalau yang saya rasakan tuh mumetnya itu kalau sekarang pas HS kemarin tuh mencari inovasi baru. Kalau gambaran saya udah gini kerjanya divisi ini gini, kerjanya divisi ini gini saya udah paham semua dan sudah punya pengalaman dikit-dikit lah gitu. Tapi yang susah itu mengembangkan inovasi baru. Soalnya ya kalau bisa kan lebih kreatif, lebih gitulah. Tambah kesini harus tambah bagus kan. Kalau sama atau malah lebih turun kan nanti pasti banyak kritikan tuh. Itulah. Lanjut nih. Selama periode kepengurusan ini kan ada proses dari awal ke akhir. Pasti ada beberapa momen-momen. Nah, mungkin bisa diceritakan momen paling menyenangkan pas jadi pengurus HSFM nih. Boleh siapa dulu nih? Enggak lah, Mas Soleh lah. Senang itu momen paling menyenangkan. Enggak ada. Ada banyak. Waduh, ada banyak kan. Ada banyak, tapi ya sering momen susahnya. Momen-momen senangnya itu ya momen-momen kumpul-kumpul santai lah, kumpul-kumpul internal bersama teman-teman anggota lainnya, teman-teman si yang lainnya gitu. Jadi kumpul-kumpul santai gitulah yang nanti memunculkan canda tawa bersama gitu. Biasanya saya menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih optimis lagi gitu dalam berorganisasi. Wah, angel. Karena kegiatan jadinya udah ngaji terus iya kan, jenuh ya Mas. Lumayan pasti ada jenuhnya ya, tapi terus ketemu teman-teman ngobrolin hal lain, kegiatan jadi semakin jenuh. Senang tadi nih. Senang ya. Itu dari Kang Soleh, dari Kang Jamal sendiri coba. Apa ya, senangnya itu kalau saya itu malah bingung sendiri ya. Karena gini, yang saya lakukan itu hampir semuanya itu senang gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa susahnya, tapi poin yang pernah saya rasakan paling senang itu ketika acara selesai. Karena ada hal yang menyenangkan pasti ada menyusahkan, guys. Saya sudah menebaknya. Karena klasik ya berarti. Klasik. Ada yang senang, ada yang susah. Jadi mungkin Kang Soleh nih, hal terberat ini itu kalau saya apa ya? Ayo apa?
ada karena mengabdi semua ringan. Semuanya berat semuanya berat Iya, Pak. Mungkin apa ya, bersatu dengan si lain gitu. Komunikasinya kan kadang sering sekali kadang komunikasinya tidak baik gitu loh, salah paham dalam berkomunikasi. Jadi mungkin susahnya dalam itulah berkomunikasi saat mau menjalankan sebuah acara gitu. Jadi susahnya itu di situ, dan saat berpikir dalam menentukan acara, terutama akhir sana lah, itu saat-saat paling susah si acara dalam berorganisasi di ASFM ini. Oke, jadi emang sebenarnya komunikasi itu banyak banget sih, orang-orang nggak cuma Kang Sekolah kayaknya, banyak orang lain di luar sana juga kalau masalah komunikasi emang kadang sering salah paham, lagi pas riwah-riwahnya gitu ya, ribet lagi banyak kredit gitu kan, bisa dimaklumi sih kan. Kalau Kang Jamal juga atau sama atau punya atau berat apa nanya nih? Berat badan. Kalau masalah komunikasi udah masalah umum. Emang komunikasi itu penting, tapi ya susah kalau emang kalau jadi miskomunikasi juga susah. Betul. Kalau untuk kesan saya yang paling saya ingat itu yang terberat itu saya pernah menangis. saya pernah menangis badan gede ketika acara itu saya ketua, di posisi ketua, baru ngurusin acara 17 Agustus di tahun 2018 tahun 2019 itu udah dibikin acara, udah dirancang, dirapatkan gini, semua anggota siap, nggak apa ya, nggak bahasanya nggak menurut arahan. Kabeh anggota itu nggak menurut arahan, kabeh do pokoknya digandani angel, terus ke acaranya wis mepet, terus kabeh rung siap, padahal santri sudah siap semua, semua udah siap semua, tapi yang panitia yang lain nggak siap. Komunitasnya nggak siap. Saya obah sendiri, obah dewe wae, gerak dewe, kabeh tak rampung kabeh tak selesai semua dari dekor, dari itu yang itu dekor saya ya dibantu, tapi kan cuma dikit ya, beberapa orang. Dekor saya, yang desain itu saya, yang desain dekornya, terus yang nyiapin pelatihan di belakang saya, yang nyiapin majlisnya saya, yang ngundangin semua saya. Itu yakin saya rasakan itu remuk awak remuk, terus pikiran saya juga bundet gitu. Terus ini contoh ketua yang benar. Saya melampiaskan pergi ke, kalau di asrama pelajar kan ada koperasi lah di sebelah barat koperasi kan ada jalan, ada motor di situ. Saya di atas motor, saya terkapar menangis. Menangis putus asa. Piye to bocah yang digandani, bocah yang diarahke, pikiran saya sudah bundet, sudah mentok, nangis. Terus ada satu anggota datang, set, apa malah saya juga pura-pura nggak nangis. Pura-pura nggak nangis toh. Terus apa wis rekah acarane wis tekan apa saya gini. Bar nangis toh. Nang sopura nangis yo matamu abang. Ora kira apa itu. Saya alihkan pergi saya. Itu saya nangis dari habis maghrib sampai hampir datang isya. Rasanya menangis, saya pengen nangis, ya udah nangis dan pengen minggat. Kalau bahasanya itu minggat, pengen pergi, tapi kan selalu ada pemberontakan di pikiran saya. Apa nih ini mau dilakuin, akhirnya saya lakuin semua, udah selesai. Itu pertama, yang hal terberat pertama. Ada lagi, yang kedua, masa akhir sana pertama kan, yang namanya akhir sana kan acara terbesar tadi. Nah itu posisi saya ini sedang nakal-nakalnya. Jadi banyak kasus. Saya juga banyak kasus. Terus jadi apa-apa pokoknya susah lah dia di pas posisi S-nya pertama itu susah sekali. Dari segi komunikasi dan lain-lain pokoknya susah.
saya tuh hampir mau ya tadi bahasanya minggat itu udah siap, wah tak tinggal lungo apa ya, udah siap mau pergi, saya mau pergi. Tapi tak pikir-pikir lagi, ada pikiran lagi, wah ngopo lu mau diurusi wae. Tadi kan Kang Jalan sama Kang Sultan udah cerita nih jadi hal terberatnya, terus dari awal tadi juga udah kita udah ngobrolin dari macam-macam HSFM ya, dari asal usulnya, dari penjelasan HSFM itu sendiri apa, terus prosesnya dari pendaftaran, terus proses ya lika-liku di HSFM lah, hal yang menyenangkan yang pernah dirasakan, yang terberat. Nah dari semuanya kan pasti ada tuh hal-hal apa ya, kayak manfaat kan atau yang didapatkan selama di HSFM gitu, dapat hikmah ya, atau nasihat atau apa, atau ya merasa mendapatkan apa gitu selama di HSFM, itu bisa diceritakan. Ya salah dulu monggo. Oke, saya dulu. Untuk manfaat saya di HSFM 2 tahun banyak banget sih manfaatnya, tapi ya yang paling besar aja saya jadi paham tentang kepondokan, jadi paham tentang pengabdian gitu, terutama itu. Jadi HSFM itu menjadikan saya itu menjadi semakin semangat dalam mengabdi gitu, meningkatkan semangat ngaji terutama itu, terus meningkatkan semangat ngabdi. Itulah jujur ya. Iya. Sangat jujur, karena itulah yang manfaatku apa ya, inginkan. Apa manfaatku oleh apa ya, pasti ada lah ya ada ya sedikit ada lah. Yang pertama kalau saya tuh ini pertama banyak lagi nih, enggak sedikit insya Allah. Jadi yang pertama ya pengalaman itu udah jelas pengalaman di organisasian, bagaimana menyikapi orang lain, bagaimana menyikapi teman-teman organisasi, teman-teman anggota, itu udah jelas, udah banyak pengalaman. Karena ya sebelumnya saya memang kosong seperti itu, yang namanya organisasi kosong gitu. Terus untuk dari segi kepondokan sendiri itu, manfaat dari saya sendiri itu jadi paham gimana tuh pondok itu, jadi menjadi lebih tanggap rasa kepekaannya tumbuh gitu loh, mulai tumbuh dari mulai organisasi seperti itu. Jadi loyalnya ke pondok itu loh bisa lebih gitu. Karena sering apa ya, ya bersinggungan dengan keluarga dalam, bersinggungan dengan korek, bersinggungan dengan pondok, acara-acara pondok itu kan menambah kepekaan kita, menambah loyal kita kepada pondok gitu. Hubungannya juga jadi erat juga kan gitu, hubungannya jadi erat. Itulah manfaat saya. Kalau dari skill banyak lah yang saya dari nol sekarang udah bisa gini ya, banyaklah skill itu, soft skill lah namanya, soft skill itu ya, emang sebenarnya itu juga tujuan orang-orang masuk organisasi ya. Cuman benar di pondok ada kayak semacam apa ya, hikmah kayak apa ya, kalau lebih dekat dengan dalam gitu tuh apa namanya gitu. Ya manfaat secara batin gitu lah ya, nggak cuman soft skill aja. Tadi kan teman-teman Kang Soleh, Kang Jamal udah cerita hal terberat tuh tadi pas di HSFM. Nah itu pernah sampai bikin mutung nggak? Teman-teman tahu mutung kan ya, kayak putus asa, nyerah, pengen ngambek. Itu ngambek tuh masih level rendah. Kalau mutung tuh kayak udah mutung. Nah ya kapan ya? Aku itu mutung ya pas yang di hal terberat tadi itu kan saya udah punya rasa mutung, udah wah pokoknya apa toh, pokoknya udah nggak minat lagi gitu. Terus rasanya ingin keluar, ya nggak keluar pondok tapi cuma ingin pergi kemana lah, melampiaskan, tapi nggak jadi. Ya jadi udah diceritain sama Kang Jamal juga pas di akhir sana ya, kayak udah mumet banget lah jadi sampai pengen mutung ya. Nanti mungkin bisa disimak lagi yang tadi penjelasan di awal tentang kemutungannya Kang Jamal. Nah kalau Kang Soleh kan kayaknya belum tadi, pernah nggak kalau mutung gitu? Saya mutung
sering juga, saya pernah sering mutung juga. Tapi itu kalau saya mutung itu paling sering ya masih awal berorganisasi, jadi kan belum paham kalau gini gimana, jadi belum bisa memahami orang lain lah gitu. Jadi saya sering mutung dulu sama anggota lain lah terutama, dan sering juga mungkin mutung dengan Kang Jamal, dengan ketua gitu kan. Kalau nyuruh kan juga gimana ya, jadi kan belum bisa menerima gitu, jadi kan saya sering belum menerima dan akhirnya mutung gitu. Jadinya itu gak ngelakoni apa gitu, nanti kan juga berimbas kepada anggota yang lainnya gitu. Terkait tadi kan kayak Kang Saradi cerita tuh pernah miskomunikasi sama anggota lain atau sama Kang Jamal sendiri kayak itu, pernah sampai tahap bertengkar nggak itu? Kamu siapa nih? Kalau bertengkar, kalau saya bertengkar belum sih. Nggak harus bertengkar fisik loh, bro. Bertengkar tuh bisa bertengkar mulutmu pakai kata-kata Oke, kalau gitu bertengkar fisik jelas nggak pernah, belum. Untuk bertengkar mulut sering kalau pas mau ngadain acara kayak gitu bilangin, kok ada yang nggak gerak apa gimana di kamar malah tiduran atau gimana gitu kan. Sering gitu kan, kita ya sebagai teman anggota kan tanggung jawabnya itu gimana, jadi kan supaya ikut gerak gitu loh. Benar. Jadi biasanya di situ nanti ada sebuah emosi, saya yang berkewajiban mengingatkan, tapi dia juga malah marah, juga ikut emosi, jadi kan gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi emang masih cuma sebatas bertengkar kata-kata aja. Iya, nanti kalau udah redam sendiri pas acara gitu. Kang Jamal juga kayak gitu atau pernah? Kalau saya periode pertama sering gini. Periode pertama sebagai anggota itu kalau nggak pernah bertengkar ya. Bahkan adu mulut nggak pernah, karena gini, saya itu orangnya prek luar, jadi ketika cuek, jadi pas di acara-acara gini-gini kok saya gini udah saya biarin, saya gerak sendiri gitu. Gerak sendiri. Oke, mantap. Terus periode kedua pas posisi saya ketua lah itu. Jadi sebenarnya banyak adu mulut itu banyak dengan ketuaan sampai ketua ya, memberi nasihat lah, kalau memberi nasihat pada anak-anak, pada teman-teman anggota, memperingatkan gini banyak yang bahasanya itu wangsulan, gini angel dikandani gini sampai saya tuh yus lah, karena itu saya kan harusnya sebenarnya kan hatinya lembut lah. lembut ini lembut. Jadi itulah udah saya biarkan, enggak ya juga gimana ya, jarang lah, intinya jarang. Pernah nggak merasakan hal yang diketun, tahu ketun tuh? Mungkin kalau teman-teman nggak tahu, gelisah, nanti di bawah ada penjelasan tentang ketun. Ketun tuh gelisah bukan gelisah, penyesalan gitu. Maksudnya itu ada nggak rasa penyesalan ketun selama menjadi pengurus SFM? Ketun enggak masalah itu. Oke, saya ketun di belakang. Iya, yang namanya ketun di belakang. Saya yang saya sesali itu, jadi ya itu tadi, saya tidak mengoptimalkan, ya ininya kurang berusaha keras lah, itulah. Kurang berusaha keras, kurang menaati apa yang diperintah oleh ketua gitu. Angel. Tapi ya gimana lagi, kita cuma dapat belajar dan buat pengalaman aja. Betul. Emang itu sih kebanyakan juga biasanya kalau kita nggak melakukan sesuatu semaksimal mungkin itu pasti di akhir pasti. Ya, pasti. Nah, kalau Kang Jamal, Hal saya yang paling menyesal itu apa ya? Kayak gak ono ya. Ya ono lah. Ono lah.
misal sing jelas umum itu ya kurang maksimal. Kurang maksimal itu jelas kurang. Saya jadi ketua kurang maksimal, dulu pas jadi anggota periode pertama juga kurang maksimal yang ini poin saya itu kurang memaksimalkan di satu bidang. Kan dulu kan di bawah periode pertama kan saya di bidang perkap, saya nggak kurang maksimalkan itu. Ya sebenarnya itu perkap itu hal yang mudah, maksudnya itu nggak butuh skill yang tinggi gitu loh, cukup mudah, orang biasa itu udah bisa gitu, tapi kan harus dimaksimalkan. Nah, itu kan saya malah melonjak ke divisi lain, ikut ke dekor, ikut ke bahan dokumentasi. Saya juga pernah ikut, terus desainer juga pernah ikut, terus sekretaris saya juga rusuin, terus banyak lah, pokoknya semua hampir ketua itu saya jadi saya itu dulu itu saya sering ya ketuaan sering apa dengan saya, masih Kang Iwan apa dulu dengan saya. Nah itu kan banyak yang sampai saya itu merasa jadi wakil ketua. Merasa aja tapi kan diakui. Iya. Nah, itu terus berharap ya nggak ada bayangan kalau periode berikutnya jadi ketua, nggak ada bayangan, karena saingan saya dulu ya juga hebat, ada Kang Hadik, ada Kang Kris, ada Kang Hadik ini siapa lupa lah itu lah, ada Kang Hadik, ada Kang Kris, itu saingan saya dulu pas mau gaji kedua ke periode kedua. Mumpung masih kepengurusan baru nih, belum mulai, dimaksimalkan mengabdinya di SFM, dimaksimalkan ya, ininya dimaksimalkan lah, biar acaranya dan lancar dan lain-lainnya, prosesnya dimaksimalkan, segalanya dimaksimalkan itu. Mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini ya, dengan HSFM Himpunan Santri Fadlun Minallah. Terima kasih kepada Kang Soleh dan Kang Jamal atas waktunya, sudah bersedia mantap menjadi bintang tamu di podcast Fadlun Minallah podcast. Ya. Dari saya sebagai host, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kata-kata yang salah, nanti mungkin dikat aja ya Kang yang edit nih.